Tangkap ADM Kang Deddy Mulyadi. Setelah ditangkap, bawa ke Jawa Timur. Ganti menjadi gubernur Jawa Timur. Dan Bukofifa pindah ke Jawa Barat. Hei, warga Jawa Barat. Apa warga Jawa Timur? Jangan sombong kamu. Kalau berani, ayo. Kita tukaran gubernur. Mangan sate gule dicampur babat. Nek kue kerjone nggawe pantun ae, rakyat pindah ning Jawa Barat. Blackton. Kerja dong Bu, kerja. Jangan cuma bisanya review makanan, review durian. Nggak usah direview, kita mah udah tahu kalau durian itu enak Bu. Ya udah makan durian sampai mencret kayak gitu. Orang kayak gini kok bisa jadi gubernur kayak gitu? Apa sih? Coba kinerja Bu Khofifah ini selama dia jadi gubernur itu apa yang udah... Loh, kok bisa warga Jawa Timur pengen gubernurnya diganti dengan KTM? Ada apa dengan Bu Khofifah? Bagaimana dengan kinerja Bu Khofifah? Jadi rame di media sosial teman-teman warga Jawa Timur. Dalam artian iri pengen gubernurnya seperti KTM. Jadi mereka pengen gubernur yang sat-sat bekerja langsung di lapangan, nggak gengsi seperti KTM. Itulah yang diinginkan warga Jawa Timur hari ini. Tangkap ADM Kang Deddy Mulyadi. Karena tindakannya telah membuat resah untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian. Saya harap tangkap ADM Kang Deddy Mulyadi. Karena tindakannya telah membuat resah. Tangkap Kang Deddy. Setelah ditangkap, bawa ke Jawa Timur. Ganti menjadi gubernur Jawa Timur. Dan Bukofifa pindah ke Jawa Barat. Itu yang saya inginkan. Saya warga Jawa Timur membutuhkan Kang Deddy. Mungkin kalau Pak Deddy Mulyadi yang menjadi gubernur Jawa Timur, pasti jalan longsor ini cepat teratasi, Pak. Kalau di Jawa Timur, Pak, ya, jalan longsor itu ya tetap dibiarkan longsor, Pak. Bu Khofifah, jangan tutup mata, Bu Khofifah. Ini gimana, Bu Khofifah? Pak Slamet Junaidi, Pak Sampah, jangan tutup mata, Pak. Kasihani kami, Pak. Ini jalan akses kami satu-satunya, Pak. Menuju pasar, menuju sekolah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Jangan tutup mata, Pak. Hei, warga Jawa Barat. Apa warga Jawa Timur? Jangan sombong kamu. Kalau berani, ayo. Kita tukaran gubernur. Apa? Tukar gubernur. Tukaran gubernur? Oh, tidak bisa. Orang Jawa Barat sudah menyayangi, mencintai Bapak Ing, Kang Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat. Khofifah biar tinggal di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi biar tinggal di Jawa Timur. Tidak bisa, Pak. Kang Deddy Mulyadi biar tinggal di Jawa Barat, Khofifah di Jawa Timur. Kalau mau berani, jangan sombong kamu. Saya suka kalau Kang Deddy tinggal jadi gubernur di Jawa Timur. Khofifah ambil, bawa ke Jawa Barat sana. Kalau kamu mau dan berani. Ayo kita tukaran gubernur. Deddy Mulyadi biar tinggal jadi gubernur Jawa Timur. Orang Jawa Timur wae kabitaeun ku Bapak Aing gubernur Jawa Barat. Bapak Aing, pokoknya mah buat Jawa Timur sukses selalu ya. Semoga Jawa Timur menjadi Jawa Timur istimewa. Saya sebagai warga Jatim asli sama sekali tidak menjumpai hasil kinerja Bu Khofifah di Jawa Timur. Wabil khususnya Jawa Timur. Gimana tuh? Paling barat. Ada beberapa hal yang saya ingat dari Bu Khofifah. Paling barat. Tapi beberapa hal ini yang membuat saya benar-benar kapok memilih Bu Khofifah. Yang Kenapa pertama, tuh? ketika Bu Khofifah memberikan dana hibah 9 miliar ke pembangunan museum SBY dan Bu Ani di Pacitan. Gitu ya? Bu Khofifah memberikan dana hibah 9 miliar itu ketika angka COVID di Jatim itu lagi naik-naiknya. Ekonomi Jatim lagi jeblok-jebloknya. Warga Jatim lagi seret-seretnya cari makan. Bu Khofifah sebagai gubernur malah sempat-sempatnya menyisihkan anggaran dari APBN sebesar 9 miliar untuk diberikan ke pembangunan museum SBY dan Bu Ani dengan dari dana hibah. Pergi ke ladang menanam jagung. Tak lupa. Walah lekur pantun rakyat yo iso. Spesial buat Bu Khofifah pantun ya. Mangan sate gule dicampur babat. Nek kue kerjone nggawe pantun ae, rakyat pindah ning Jawa Barat. Ini adalah jenis durian Blackton. Kerja dong Bu, kerja. Jangan cuma bisanya review makanan, review durian. Nggak usah direview, kita mah udah tahu kalau durian itu enak Bu. Ya udah makan durian sampai mencret kayak gitu Bu. Ibu ini gubernur apa tiktoker apa vlogger ha? Kok cuma bisanya review makanan, bakso, jalan-jalan ke luar negeri, pergi umroh, hadirin hajatan, hadirin muludan, sholawatan di masjid. Kerjanya cuma kayak gitu aja. Kalau kayak gitu nggak usah jadi gubernur Bu, mendingan jadi tiktoker aja deh, live di tiktok gitu sambil minta-minta gift sama rakyat kayak gitu, sambil makan durian biar sampai mencret kayak gitu ya. Orang kayak gini kok bisa jadi gubernur kayak gitu? Apa sih? Coba kinerja Bu Khofifah ini selama dia jadi gubernur itu apa yang udah dia kerjakan kayak gitu? Coba tolong komen dong orang-orang Jawa Timur. Apa yang udah dikerjakan oleh Ibu Khofifah ini apa? Coba, ada kemajuan apa di Jawa Timur sejak dia jadi gubernur? Elek rasanya pengen muntah. Kerjaannya cuma pamer makanan kayak gini. Pamer
banyak rakyat di Jawa Timur yang miskin yang nggak mampu makan duren. Ngapain Anda pamer makan duren? Makan live di TikTok biar dapat saweran gitu. Makan duren sambil les biar sampai mencret kayak gitu, biar nanti dapat gift jinga, dapat gift paus kayak gitu, Bu. Banyak duit nanti, Ibu. Udah jadi vlogger aja apa YouTuber, enggak usah jadi gubernur lah kalau cuma bisanya review makanan kayak gitu. Gue juga bisa review makanan mah. Nih kopi enak, manis ini. Pedes banget ya? Gimana? Bisa aku. Kalau cuma review makanan kecil lah. Ngapain jadi gubernur kalau cuma bisanya kerja mereview makanan doang kayak gitu. Jalan-jalan ke luar negeri pakai uang rakyat. Umroh juga pakai uang rakyat, jangan kayak gitu. Pejabatnya kayak gitu apa pakai uang rakyat kayak gitu. Rakyat itu udah klepek-klepek bayar pajak. Pajaknya cuma buat ngegaji pejabat yang nggak bisa kerja kayak gini. Itu makan duit rakyat, itu digaji sama rakyat tapi nggak ada kerjanya kayak gitu. Kita nih jebang bayi di Indonesia kayak gini makin hancur. Pejabatnya udah korup, nggak bisa kerja lagi kayak gitu. Mending kalau korup terus bisa kerja gitu, ada kerjanya. Ini enggak. Cuma duduk-duduk manis, jalan-jalan kayak gitu, menikmatin jabatan kayak gitu, sambil ngabisin uang rakyat. Di Indo tuh pejabat kerjanya kayak gini, ini kayak Ibu Kofifa Indar Parawansa yang gaji yang namanya udah 3 keranjang ini. Coba kerjanya apa coba? Pedes banget ini, pedes. Anda pernah kelihatan kayak Ibu Kofifa ini bikin apa yang wow kayak gitu? Amit-amit deh orang kayak gini jadiin gubernur. Gue juga bisa. Jadi gubernur kerjanya jalan-jalan doang, aku juga bisa. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum Bu Gubernur. Bu, yang dipikini masyarakat Jawa Timur itu nggak kayak gitu, Bu. Bikin gebrakan yang sekiranya itu buat pembangunan. Nah, Jawa Timur itu terlalu luas, Bu. Jangan cuma bikin acara testimoni kunjungan kayak gitu, Bu. Yang diharapkan masyarakat Jawa Timur itu bikin seperti Jawa Barat. Gebrakan yang sekiranya meringankan beban rakyat Jawa Timur. Kalau Ibu nggak mampu, mendingan mundur, Bu. Kasihkan yang lain, kasihan. Masih banyak rakyat Jawa Timur yang mampu untuk memimpin Jawa Timur, Bu. Mendingan sampean mundur aja, Bu, nggak apa-apa. Carikan pengganti. Yang diharapkan masyarakat itu bukan begitu, Bu. Ke panggung, ngaji, salaman, tepuk tangan. Buat apa, Bu? Nggak perlu, masyarakat Jawa Timur nggak perlu seperti itu. Bikin kebijakan itu yang pro rakyat, Bu. Oke? Jenis durian blackthorn. Ya Allah, Allah. Assalamualaikum Ibu Kofifa Gubernur Jatim yang saya hormatin. Ngene Bu, wong Jawa Timur iku nggak butuh durian bluton saiki. Sing dibutuhkan rakyat Jawa Timur iku info pajak iki opo ono pengampunan, opo ono pemutihan. Pajak kendaraan bermotor. Karena yang aku dengar itu Gubernur Jawa Barat wes sudah ada berkembangan. Cuman Gubernur Jatim iki durung ono pemutihan opo diampuni pajak iki. Tak tunggu infonya bolo. Netizen dimanapun berada, komen sebanyak-banyaknya. Meledak. Bum. Sir lah. Pergi ke ladang menanam Pantun jagung. lagi. Pantun Tak lagi. lupa tengok kebun gulanya. Selamat Kebun gula. untuk Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung. Berikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Ikan lele, ikan gereh. Kerjole butuhe sik akeh. Kenapa ora? Ada peribahasa. Gajah mati meninggalkan gading. Cakep. Manusia mati meninggalkan nama. Kalau Gubernur Jawa Timur ini kalau mati kira-kira meninggalkan nama apa? Baik atau buruk? Coba komentar. Soalnya gini, aspirasi masyarakat di wilayah Jawa Timur ini menginginkan soal pembebasan pengampunan pajak kendaraan bermotor. Tidak direspon, tidak bijaksana. Gubernur Jawa Timur ini komennya tolong. Melempem. Bu Kofifa mana Bu Kofifa? Ini banyak yang komen. Wah, itu pemutihan Cak, kita sudah dari dulu. Hei bos. Lihatan video KDM. Iya. Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Itu dibebaskan pajak. Sing nunggak bayar cuma tahun 2025. Paham nggak yang ngomong? Mantap. Pemutihan. Bu Kofifa mana Bu Kofifa? Jabar sudah, Jawa Tengah muncul Jatim.
melempem bra. Daripada sampean ngurusi kegiatan-kegiatan receh kayak ngono iku, serahno wali kota bupati lah yo iso, Bu. Sampeyan tinggal studi banding nang Jawa Barat nang Kang Dedi kono lho. Seminggu 2 minggu saulan iku lebih bermanfaat. Kan yo ono wakil gubernur. Engko lek wakil gubernure gak ngatasi, yo iki serahno Mas Radit iki. Lah dadi gubernur mek peresmian, kunjungan, silaturahmi, pengajian, memantau arus mudik, memantau iki ya iso lek koyo ngono ae. Aduh. Bu Kofifa, Anda sudah 2 kali menjadi gubernur di Jawa Timur. Fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Iri kan, Jawa Timur iri. Mulailah, Bu. Pajak seperti apa, sekolah yang di bawah naungan provinsi gimana, ya, lahan-lahan milik provinsi yang tidak terbengkalai seperti apa, keterbukaan anggaran. Aduh, Bu, tuker, Bu, Jawa Barat, oke? Atau kita gabung ke Jawa Barat, Bu? Salam, Bu Kofifa. Aku ki orang Jawa Timur, tapi aku ini kok suka ya mengagumi Gubernur Jawa Barat. Lucu kan? Aku justru kagum sama Gubernur Jawa Barat, terutama pada pemikiran-pemikirannya, gagasan-gagasannya, ide-idenya, kepekaannya, terus ketulusannya, keikhlasannya, terus kebangsaannya, ya. Apalagi ketika ada ide dan gagasan beliau yang mengatakan bahwa guru-guru dilarang bermain TikTok. Aduh, aku setuju banget itu ya. Ya, tentunya hal ini juga bisa dicontoh oleh Gubernur Jawa Timur, gubernur saya, Ibu Kofifa Indar Parawansa. Ada Gubernur Jawa Timur yang katanya gengsi tak seperti Deddy Mulyadi. Ya, ketika kita bicara Kofifa Indar Parawansa, maka kita harus punya pikiran terbuka. Ini bukan soal program pembangunan atau pencapaian daerah, tapi kritik soal kebijakan pemerintah pajak kendaraan bermotor. Komunitas seperti CB Indonesia secara terbuka mendesak Kofifa agar meniru kebijakan Gubernur Jawa Barat yang telah memberlakukan kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini, kata mereka, dianggap efektif meringankan beban ekonomi rakyat dan menggerakkan pendapatan daerah dalam waktu singkat. Namun kritik ini bukan hanya soal keputusan yang belum diambil, tapi respon yang dianggap lamban. Di sisi lain, pemutihan kebijakan pajak seringkali menjadi pisau bermata dua. Jadi, apakah ini solusi instan atau jebakan yang berkepanjangan? Faktanya, pemutihan pajak memang menggerakkan pendapatan daerah dalam jangka pendek. Sementara jangka panjang berpotensi mengikis disiplin wajib pajak. Teori ekonomi menyebutnya moral hazard. Koreksi kalau salah. Keringanan berulang mengaburkan urgensi patuh membayar pajak. Kemudahan justru melanggengkan kebiasaan menunda. Bukankah mengkhawatirkan jika masyarakat lebih akrab dengan pengampunan ketimbang kewajiban? Maka bukan hanya sekedar penghapusan denda yang dibutuhkan, melainkan pendekatan yang lebih menyentuh akar permasalahan. Edukasi intensif, konsistensi penegakan hukum dan kebijakan jangka panjang sepertinya lebih baik daripada mengulang pemutihan yang hanya menyembuhkan gejala, bukan penyakit. Jadi, apakah ini solusi yang efektif? Atau teman-teman punya solusi lain soal ini? Diskusi ya, kata kita, kekuatan kita. Sebetulnya yang jadi Gubernur Jawa Timur itu mestinya Bu Risma, bukan Bu Kofifa. Oh gitu. Ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Tapi ya sudahlah, siapapun yang jadi Gubernur Jawa Timur saat ini, tanpa mengurangi rasa hormat, kembali lagi Pak Deddy Mulyadi sebagai barometer untuk mencerminkan satu tindakan bagaimana dia mengimplementasikan dirinya sebagai gubernur yang mengayomi, melayani, dan sekaligus memberikan yang terbaik untuk wilayahnya. Harapan masyarakat, saya yakin Bu Kofifa, sebagai Gubernur Jawa Timur, saya yakin Anda pasti ingin melakukan hal yang sama. Hal yang sama yang ingin Bu Kofifa sampaikan untuk seluruh warga masyarakat Jawa Timur. Kalau toh memang ada keterbatasan apa saja. Tapi ini adalah sebagai cambuk bagaimana media sosial, masyarakat sudah ingin melihat action, ingin melihat tindakan langsung, ingin melihat yang real. Mulai dari kebijakan yang berkaitan dengan pajak, mulai dengan APBD digunakan untuk apa, berapa jumlah APBD kita, berapa jumlah APBD yang diberikan kepada masyarakat, yang dikembalikan kepada masyarakat untuk peruntukannya. Keterbukaan inilah yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Timur. Apakah itu juga nanti akan dilakukan oleh dua pimpinan Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa atau Mas Emil Dardak? Sebagai wakil gubernur dan gubernur, tentunya akan jauh lebih peka dibanding saya sebagai warga masyarakat Jawa Timur yang nggak bisa apa-apa. Tapi perkembangan teknologi yang ada di zaman ini adalah menuntut untuk semua kegiatan gubernur dan wakil gubernur sekaligus apa yang sudah menjadi kebijakan dan
watak warga masyarakat yang ada di wilayah Jawa Timur ini, tentunya ini akan menjadi catatan-catatan tersendiri untuk Anda. Oke? Selamat bekerja Bu Khofifah Indar Parawangsa dan Pak Emil Dardak. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu pengingat untuk kita bersama. Ginting Raharjo dari Malang, Jawa Timur. Ya, benar sekali teman-teman bahwa KDM salah satu pemimpin daerah provinsi tentunya yang menjadi sebuah barometer ukuran. Ternyata tuh ada seorang pemimpin daerah, gubernur, yang membuka semua cakrawala pandang kita terhadap seorang pemimpin. Pemimpin tuh harusnya seperti ini loh, turun langsung loh, mengambil solusi langsung di lapangan dan mengeksekusi langsung di lapangan. Warga Jawa Timur mungkin selama ini dipimpin oleh dua orang, Bu Khofifah dan Pak Dardak, menginginkan sebuah gebrakan yang nyata dan terlihat. Itulah yang diinginkan warga Jawa Timur. Saya tidak akan membicarakan tentang pajak, denda, kendaraan bermotor teman-teman, karena ada banyak perspektif yang berbeda tentang penanganan itu. Tapi sejujurnya bahwa masyarakat itu menginginkan solusi nyata, kerja di lapangan, terlihat nyata, begitu. Bahwa metode seperti itu, metode yang luar biasa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, ya memang sangat luar biasa dan itu sangat terlihat. Dan Ibu Khofifah selama ini, jujur saja teman-teman, saya adalah warga masyarakat Jawa Timur. Jujur saja juga, saya tidak merasakan gaung yang luar biasa dari dua pemimpin daerah saya ini teman-teman. Tidak sama sekali. Gebrakannya apa? Sesuatu hal yang luar biasa apa? Saya tidak rasakan itu. Semoga dengan ini kedua pemimpin daerah kita ini menjadi lebih mawas diri, melihat nih sudut pandang mereka, dilihat nih masyarakat keinginannya seperti apa, solusinya seperti apa, yang terbaik seperti apa. Karena kedua pemimpin daerah ini sudah memimpin dua periode ini teman-teman. Dan jujur saja saya merasa itu tidak terlihat. Mungkin dari segi media, publikasi kurang, jadi masyarakat gak melihat. Ingat Ibu, Bapak, ini zaman media sosial. Tunjukkan gebrakan-gebrakan itu supaya semua terlihat. Dan ingat juga, Ibu dan Bapak adalah tokoh publik, jadi semua hal harus diketahui publik. Itu yang sebenarnya menjadi sebuah saran bagi kami, warga Jawa Timur. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.